Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila hadratin khususun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ila hadratil khususon Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ila hadratil khususon abi wal umi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma fil li junubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wabil khusus ila hadirin khususon diri kita sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Kita lanjutkan bab al-hikam. Kebetulan langsung sudah saya buka tadi. Saya duluan terbuka. Yang terbuka adalah bab ini. Oke. Ada bermacam-macam ketaatan sehingga manusia tidak merasa bosan untuk melaksanakannya. Lamma alimal haqqul langsung aja artinya. Ketika Allah mengetahui bahwa engkau mempunyai sifat bosan, maka Allah menganeka-ragamkan bermacam-macam ketaatan. Dan Allah mengetahui bahwa engkau mempunyai sifat rakus, maka Dia pun melarang ketaatan yang kamu kerjakan dalam sebagian waktu agar supaya ada kesemangatan dalam menegakkan sholat yang bukan sekedar sholat. Ini lanjutan dari materi yang saya upload kemarin. Iya, ada hubungannya ternyata. Saya buka doang gitu aja. Maka tidaklah semua orang yang mengerjakan sholat itu bisa mendirikan sholat dengan sempurna. Karena pada hakikatnya manusia itu mudah merasa jenuh atau bosan. Maka Allah menciptakan bermacam-macam ketaatan untuk dilaksanakan. Intinya, terkadang dalam hidup ini manusia ketika beribadah pasti ada kejenuhan. Oleh karenanya Allah hadirkan berbagai macam cara dalam beribadah. Contohnya di sini ada perintah sholat, membayar zakat, membaca dan mengamalkan ayat-ayat Allah, kemudian memperbanyak zikir, mengerjakan sholat malam, bersedekah dan lain-lain sebagainya. Adapun maksud dari diciptakannya bermacam-macam ketaatan tersebut adalah supaya kita tidak bosan karena hanya mengerjakan satu saja macam ketaatan. Jika seseorang umpamanya saja merasa bosan mengerjakan sholat, maka dapat diselingi dengan membaca Al-Quran atau berzikir dengan tetap tidak meninggalkan perintah sholat. Yang jelas sholat itu ada sholat fardu, ada sholat qiyamul lail, ya kan? Ada sholat sunnah, ada lagi sholat daim, ada lagi sholat wusto. Itu dalilnya macam-macam tuh, banyak lagi pembahasannya dan tata caranya juga ada ya. Lanjut aja sih, manfaat mengerjakan sholat. Kita lanjut, tanggung. Sholat itu sebagai penyucian hati dari kotoran dosa dan untuk pembuka pintu goib. Jadi
kegaiban-kegaiban yang ada di dalam diri kita itu haruslah terbuka. Ini sebagai salah satu bagian kita dari mengimani kepada yang gaib. Itu kan salah satu dari rukun iman. Dengan kita melaksanakan sholat, maka kegaiban-kegaiban itu akan terbuka. Kok bisa begitu? Lanjut kita baca. Sholat adalah suatu bentuk pengabdian seorang hamba kepada Allah yang pengerjaannya dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan memperhatikan rukun-rukun, syarat-syarat, dan tata cara yang ditentukan. Ini sholat takbiratul ihram dikhususkan mengangkatnya bagaimana. Ini alhamdulillah karena kita diberi kelengkapan lahiriah, ya kan? Berbeda lagi yang saudara-saudara kita yang ditakdirkan oleh Allah supaya kita belajar dari hidupnya, tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, ya kan? Atau bahkan yang seumur hidupnya hanya berbaring. Lalu bagaimana itu sholatnya? Itu ada sendiri pembahasannya. Jadi ini dikhususkan kepada kita-kita yang dalam keadaan lengkap. Seseorang yang rajin mengerjakan sholat, maka dari dalam hatinya akan terpancar nurullah atau cahaya ilahi yang menerangi jalannya, sehingga setiap tingkah laku dan perbuatannya akan mencerminkan sikap amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sebagaimana firman, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah dapat mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Akan tetapi banyak orang yang masih mengerjakan sholat tetapi masih suka melanggar larangan Allah. Hal ini adalah karena disebabkan oleh mereka yang kurang khusyuk dan kurang menjiwai akan arti daripada sholat itu sendiri. Jadi itulah kenapa ayat yang pertama diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Iqra, bacalah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Seperti kalimat bismika Allahumma. Jadi pada dasarnya ada tiga tingkatan orang beribadah. Tingkatan hamba sahaya, kamu sembahyang, kamu sholat karena kamu takut disiksa. Itu tingkatannya itu. Yang kedua, tingkatan pedagang. Dengan kamu sedekah tertentu, kamu akan menghasilkan hasil yang berlipat-lipat. Itu sudah hukum tarik-menarik ya, hukum sebab akibat. Dengan kamu sembahyang, dengan kamu ibadah, pasti kamu akan mendapatkan berkat, mendapatkan barokah, atau lebih simpelnya kamu mendapatkan pahala di sisi Allah. Tingkat itu kalau saya katakan adalah tingkat para peniaga atau pedagang. Dan yang tingkat yang ketiga, yang terakhir adalah tingkat orang yang beribadah karena bersyukur. Itulah tingkatan para nabi dan rasul dan para waliullah. Mereka beribadah karena mereka bersyukur. Karena sudah dikasih kerejekian, dikasih kehidupan, dikasih keberkahan, ya kan? Walaupun kesulitan hidup, dia juga bersyukur karena dikasih yang namanya kesulitan hidup, sehingga dia bisa belajar yang arti yang namanya bersabar. Jadi apapun yang kejadian, menyusahkan, kesulitan, dia bersyukur, dia tetap istiqomah dalam ibadah. Nah, tiga tingkatan ini dalam diri manusia, dalam diri manusia itu naik turun. Kamu di sini, kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini. Itu ceritanya. Saya lanjut ya. Di dalam bacaan sholat terdapat banyak sekali doa-doa yang sangat berguna bagi diri kita. Contohnya surat Al-Fatihah, ya kan? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukkanlah kami, sirotol, as-sirot, apa itu, isim fi'il atau huruf tuh. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan yang dimurkai dan bukan pula jalan yang mereka
yang sesat bagi mereka. Ya tinggal kamu aja nanti milih. Ketika ruh idopi kan ruh utama kita tuh, atau sukma kita, beda dengan sukma yang lain tuh. Ketika keluar dari tubuh, mau masuk mana, pilih mana, ilihin atau si jin. Itu kalau orang-orang bilang kita akan kembali ke alam kelanggengan. Wah, lanjut. Masalah sholat ini sangat penting bagi seorang hamba kelak, sebab apabila sholatnya baik, maka baiklah semua amal perbuatannya. Tapi jika sholatnya jelek, maka jeleklah pula seluruh amal perbuatannya. Dan sebelum Allah menanyakan tentang amal perbuatan yang lain, maka yang ditanyakan terlebih dahulu adalah masalah sholat ini. Selain itu, sholat dapat membersihkan dosa-dosa yang melekat dalam jiwa, sebagaimana air membersihkan tubuh seseorang dari kotoran-kotoran. Hal seperti ini sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang artinya, sesungguhnya perumpamaan sholat itu seperti air tawar yang mengalir di muka pintu salah seorang dari kalian. Dia mandi di sungai itu setiap hari 5 kali. Maka apakah yang kalian lihat setelah itu? Apakah masih tertinggal dari kotorannya? Inilah yang namanya membuka pintu kegaiban. Karena pada saat sholat itu, disitulah antara Allah dengan hamba itu saling berhubungan. Disitulah kita bisa dengan istilahnya kalau nang ning nung, tenang, hening, dan nung. Di situ kita bisa berpikir. Di situ bisa kita konsentrasi, menyatukan pikiran, perasaan, perbuatan. Ya kan? Ya Allah, hadapkanlah wajahku ke Baitullah, ya kan? Dudukkanlah hatiku ke Baitul Makmur, ya. Tempatkanlah nyawaku di arasmu ya Allah, ya kan? Rahasiaku rahasiamu ya Allah, panca indraku panca indramu ya Allah, gerakanku gerakanmu ya Allah, semua terjadi atas kudrat irodatmu. Ya intinya sih kita ke situ nanti jalannya semua. Makanya disitulah sholat itu menyatukan fokus, gitu dia caranya. Alangkah lebih bagusnya sih kalau sholat itu sebelum baca niat sholat ditambah, sebagaimana guru saya Syekh Muhammad Saman Al-Banjari sebelum beliau meninggal mengajarkan, alangkah bagusnya sebelum sholat itu ditambah ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Itu ditambah baru usolli fardu, ya kan, maghribi salah sarokata ini usolli. Setiap sholat ditambah tuh kalimat itu, kalimat penyerahan diri kalau orang-orang kalau santri-santri bilang. Sholat merupakan tempat untuk menyampaikan hajat kepada Allah. Sholat itu tempat bermunajat. Kamu punya hajat di mana? Bukan minta doakan orang. Pada saat sholat itu berhajat. Kamu sakit hati, pacaran 4 tahun. Ada nih kasus, pacaran 4 tahun ujung-ujungnya ditinggal sama pacarnya. Ya, ujung-ujungnya minta datangi ahli hikmah yang bisa pelet, bisa apa. Padahal kuncinya di situ, sholatmu itu kayak apa sebenarnya. Kamu tuh sudah komunikasi nggak sama Allah, kok minta ke yang lain? Jangan dibodoh-bodohi, Allah itu hanya untuk kepentingan hawa nafsumu. Itu kuncinya. Sholat merupakan tempat bermunajat kepada Allah, menyampaikan hajat kepada Allah, dan tempat mencurahkan kasih sayang seorang hamba kepada Allah, serta kasih sayang Allah terhadap hamba yang dapat menampung segala rahasia di dalam sholat itu, dan menjadi terbit terang pula lah cahaya-cahaya ma'rifatullah. Pada saat seseorang mengerjakan sholatnya, secara otomatis berhadapan dengan Allah itu sendiri. Berhadapan dengan apa? Ini kalau orang yang sudah bermakrifat paham berhadapan dengan Allah itu bagaimana, ya kan? Ia dapat menyampaikan hajatnya kepada Allah karena pada saat sholat itulah antara seorang hamba dengan Allah saling mencurahkan kasih sayang, yang akhirnya dapat menerbitkan cahaya makrifat dari orang tersebut kepada zat yang telah menciptakannya. Agar bisa melakukan sholat dengan khusyuk,
Nih kata kuncinya. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan cara berbuatlah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa dan memang tidak akan bisa kita melihat Allah ya, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Inilah yang disebut dengan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan. Jadi ketika sholat itu kau bawa imanmu, kau bawa Islammu, kau bawa ihsanmu. Ihsan ini kebanyakan ketinggalan pada saat sholat. Orang banyak tata cara sholat husuk tuh kayak mana sih? Padahal cukup satu solusinya. Berusahalah supaya berihsan. Perhatikan sabda Rasulullah berikut. Sesungguhnya seorang hamba bila ia mengerjakan sholat maka Allah membuka tirai hijab antara dia dengan Allah dan ia berhadapan langsung dengannya, dan para malaikat sama berdiri tegak di atas kedua bahunya hingga langit. Mereka malaikat sama mengikuti sholatnya dan mengaminkan doanya. Bayangkan langsung berjamaah dengan para malaikat nih. Dan sesungguhnya orang yang sholat telah ditaburi kebaikan atau ditaburi dari rahmat Allah dari langit sampai ke ubun-ubun kepalanya, dan dia dipanggil dengan panggilan. Seandainya orang yang bermunajat itu mengerti siapakah yang diajak bicara itu, tentu dia tidak akan berhenti memutuskan sholatnya. Dan sesungguhnya pintu-pintu langit telah dibuka bagi orang yang sholat, dan sesungguhnya Allah telah membanggakan barisan orang yang sholat di hadapan para malaikat. Demikian kesimpulan mengenai bab sholat. Semoga dengan harapan mata batin kita dalam mencapai wujud Allah senyata-nyatanya yang ingin diutarakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini bisa teresapi dalam diri kita. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.